Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Konten saya kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang mengeksplor ITC Mangga 2. Dan untuk video kali ini, kita akan jalan-jalan di pusat perbelanjaan legendaris Pasar Pagi Mangga 2 yang gedungnya bersebelahan dengan ITC. Karena ini merupakan video lanjutan dan sekarang saya juga masih berada di gedung ITC. Posisi saya sekarang sedang berjalan menuju mendekati jembatan Pasar Pagi ITC Mangga 2, teman-teman. Untuk menuju Pasar Pagi Mangga 2, tentu saja kita tidak perlu keluar dari gedung ITC, melainkan bisa melalui akses jembatan penghubung yang mengkoneksikan kedua tempat belanja ini. Dan saya rasa rata-rata para pengunjung dan teman-teman yang sedang nonton video ini pastinya juga sudah tahu dan hafal betul cara nyaman berpindah dari ITC ke Pasar Pagi maupun sebaliknya melalui jembatan penghubung. Bila teman-teman sudah selesai simak video ini dan belum nonton video tentang penampakan terkini ITC Mangga 2, bisa cek video saya yang sebelumnya atau klik linknya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah sampai di jembatan Pasar Pagi ITC Mangga 2. Kita akan melewati jembatan penghubung ini sembari memantau situasinya sekarang sudah seperti apa. Ini merupakan jembatan niaga yang isinya toko-toko yang menjual baju, sepatu, sandal, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan suasana di sini, tampaknya ada beberapa toko yang sudah tutup dan sepertinya ada tulisan atau iklan di depannya, dijual atau disewakan. Ini jadi membuat kita semakin bertanya-tanya ya, kira-kira sudah seperti apakah wajah atau kondisi Pasar Pagi Mangga 2 yang sekarang? Apakah masih tetap eksis atau sudah sepi? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan sama-sama mengeksplor tempat belanja legendaris tersebut. Sampai pada bagian ini, kita sudah memasuki atau berada di Pasar Pagi. Tepatnya kita ada di lantai 2. Seperti inilah penampakan situasi dan kondisi Pasar Pagi Mangga 2 sekarang. Di lantai 2 ini terdapat toko-toko baju anak-anak yang keren-keren. Dan ternyata semua toko-toko di sini masih tetap buka. Barang-barang dagangannya tetap banyak dan meriah. Dan tampak masih seperti yang dulu. Perbedaannya yang dulu dan sekarang, memang sekarang tampak rada sepi pengunjung. Tapi perlu diingat juga teman-teman, seramai-ramainya Pasar Pagi ini tidak pernah pengunjungnya membludak seperti pengunjung di ITC Mangga 2. Dari zaman dulu memang sudah seperti itu. Pasalnya orang-orang yang berbelanja ke sini, ada yang datang langsung, ada yang secara daring, dan biasanya membeli dalam partai besar atau jumlah yang banyak dengan harga grosiran, karena barang-barang tersebut akan dijual kembali. Tapi selain grosiran, Pasar Pagi ini juga melayani menjual barang-barang secara eceran atau satuan. Kalau soal harga sudah pasti lebih murah grosiran. Makanya mereka, para buyer atau reseller yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri, selain berbelanja stok barang dagangan ke Pasar Tanah Abang, mereka juga membeli stok barang-barang di Pasar Pagi ini, khususnya fashion, sepatu, sandal, aksesoris, dan lain-lain. Kualitas barang di sini terkenal bagus dan modelnya kekinian, mulai dari buatan lokal hingga yang kualitas ekspor bisa dicari di sini. Kalau menurut pengalaman sebagian orang yang sering berbelanja di sini, katanya harga barang-barang di Pasar Pagi lebih murah daripada di ITC Mangga 2. Nah, apakah benar seperti itu? Buat teman-teman yang punya pengalaman berbelanja di Mangga 2, silakan berikan tanggapannya ya di kolom komentar.
Nah, sekarang kita coba naik ke lantai 3, di mana lantai 3 pasar pagi ini teman-teman memiliki kekhasannya tersendiri karena terdiri dari toko-toko yang menjual pernak-pernik untuk fashion, kegiatan jahit-menjahit, keperluan usaha garmen dan konveksi. Kalau teman-teman mau membeli pernak-pernik seperti manik-manik, mote, payet, kancing, renda, benang, pita, furing, dan lain-lain, di lantai 3 inilah tempatnya. Karena di sini toko-toko seperti itu sangat lengkap dan banyak pilihan. Toko-tokonya juga sudah legend semua. Di lantai 3 ini juga menjual aneka model wig atau rambut palsu. Terlihat di sini modelnya keren-keren teman-teman, mirip yang biasa dipakai oleh para artis. Ada juga menjual boneka-boneka seperti ini yang bisa dibeli secara harga grosiran maupun satuan. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi mengitari lantai 3 pasar pagi ini sambil melewati toko-toko yang lainnya. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai fashion designer atau perancang busana dan teman-teman yang punya usaha jahit baju atau bergerak di usaha garment, saya rasa tidak asing lagi dengan suasana lantai 3 ini. Toko-toko rendanya dan toko-toko yang menyediakan pernak-pernik bagi usaha garment yang rata-rata tokonya sudah legend dan sudah ada dari zaman dulu. Nah, seperti ini ya, salah satu toko yang sudah legend, dari dulu sudah ada, tetapi tetap eksis, tetap buka hingga sekarang ini. Selanjutnya kita ke lantai 4 teman-teman. Lantai 4 ini suasananya berbeda dengan lantai 3. Toko-toko di lantai ini berisi produk fashion yang terdiri dari baju wanita yang lagi trendy dan modelnya kekinian. Ada juga baju-baju pria seperti kaos, kemeja, celana, dan lain-lain. Fashion buatan lokal dan fashion kualitas impor bisa ditemukan di sini. Ada pakaian dalam, baju olahraga, baju casual hingga baju untuk menghadiri berbagai acara seperti baju keperluan pesta. Semua lengkap ada di sini. Dan berbelanja di pasar pagi Mangga 2 ini harganya bisa tawar-menawar. Sedikit sejarah tentang tempat ini ya teman-teman. Pasar pagi Mangga 2 lebih duluan ada dibandingkan dengan shopping center lainnya seperti ITC dan Mall Mangga 2. Pusat perbelanjaan ini diresmikan pada tahun 1989 oleh Gubernur DKI Jakarta yang waktu itu dijabat oleh Bapak Wiyogo Atmodarminto. Dan sejak itulah Pasar Pagi Mangga 2 ini menjadi pusat grosir dan eceran serta menjadi pusat tekstil yang pada perkembangannya juga menjadi sebuah tempat wisata belanja di kota Jakarta. Dulunya tidak ada fasilitas AC seperti sekarang ini teman-teman, dan belum ada jembatan penghubung ke ITC Mangga 2. Belakangan fasilitas tersebut baru ditambahkan. Seperti itulah kira-kira singkat sejarahnya teman-teman. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Kita coba ke lantai paling bawah, yaitu lantai semi basement. Di sini ada toko menjual peralatan kantor, keperluan rumah tangga seperti spray, handuk, serbet, keset, dan lain sebagainya. Lebih dari itu juga ada toko sepatu, toko jam, dan toko aksesoris. Dan yang paling menarik adalah di lantai semi basement pasar pagi ini terkenal sebagai tempat membeli bunga-bunga plastik yang berkualitas. Ada begitu banyak toko-toko yang menjual aneka jenis bunga, daun, dan pohon-pohon plastik dengan harga yang cukup bersaing jika dibandingkan membelinya di mal-mal modern, mal-mal besar. Di sini pilihannya sangat banyak dan variatif. Nah, buat teman-teman yang mau mempercantik rumah, mendekorasi ruang usaha atau ruang kantor, inilah salah satu spot alternatif tempat mencari bunga dan tanaman-tanaman plastik.
Walaupun bunga-bunga artifisial, tapi karena kualitasnya bagus, jadi tampak seperti bunga sungguhan. Baiklah teman-teman, kita sudah mengeksplor tempat belanja ini dari lantai bawah sampai lantai atas. Dan kita juga jadi tahu suasana dan kondisi pasar pagi Mangga 2 sekarang ini seperti apa. Oleh sebab itu, saya cukupkan sampai di sini saja video ini. Semoga tayangan ini menjadi sebuah informasi yang berguna, sekaligus menjadi tontonan yang menarik. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jika berkenan, mohon di like video ini, diberi saran atau tanggapan di kolom komentar, serta tonton juga video-video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.